الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang muliakan, tiang hormati, bapak-bapak tiang, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Pembina Yayasan Ustadz Mahyuddin, Ketua Yayasan Ustadz Heri, para asatiz dan ustazat, Dewan Guru, santri-santriwati, keluarga besar Yayasan Bina Insani Al-Muhyin Naba, Dasan Sadar, Dusun Sadar ya, Dasan Sadar, Dasan Dusun sama ya, Pringgasela. Singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah sekalian, tidak lupa kita menyapa pemirsa Selaparang TV yang meliput acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan saat ini sampai seterusnya kita semua tetap dalam keadaan selamat dari corona, jauh dari penyakit wabah menular lainnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, walaupun kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah angkat penyakit corona ini. Allah pindahkan penyakit corona ini dari negara kita ke Israel sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dalam situasi yang normal, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita baca, kita hadiahkan untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi pandemi ini, selawat yang tidak kalah pentingnya kita baca adalah salawat tibbil qulub. Tahu lagunya itu? Bisa dicoba diiringi dengan mana gendangnya tuh, darbukanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua berkat salawat tibbil qulub ini lagi-lagi sehat walafiat, selamat dari corona sekeluarga, jauh dari penyakit-penyakit yang kita takuti, yang kita khawatirkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita kelak masuk surga bighairi hisab, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sedianya hadirin yang dirahmati Allah, yang hadir memberikan pengajian pada malam hari ini adalah Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Tetapi karena beliau berhalangan hadir, ada kegiatan yang harus beliau hadiri, tidak bisa diwakili di Lombok Barat, sehingga terpaksa
tiang yang hadir, terpaksa nama beliau ditempel ini, ditutup dengan nama saya. Ya. Sebenarnya Solah Soekarnawadi, tetapi Abdul Aziz kan belo namanya. Kalau Solah doang kentar, jadi terpaksa ditambah Udinnya itu. Solahuddin. Padahal tiang memang oleh mami saya dikasih nama Solahuddin, lahir di Mekah dulu, tetapi peraturan yang berlaku di Saudi Arabia tidak boleh nama kita ada Udin-Udinnya. Tidak boleh tersusun, tidak boleh dia belo nama kita. Harus dia singkat-singkat. Menurut mereka di sana bid'ah. Haram hukumnya satu orang itu punya nama seperti ini, Ustadz Heri Kusumajaya. Itu nama sida saja kan? Itu tidak boleh ditolak di sana, harus Heri doang atau Jaya doang. Karena Rasulullah saja namanya Muhammad Tok, Ali, Utsman, Umar, Khalid. Nah, jadi harus satu, tidak boleh belo-belo. Makanya saya dikasih nama oleh mami tiang tabarrukan, saking senangnya mami saya dengan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, saya dikasih nama Salahuddin. Tetapi peraturan menolak itu, dihilangkan Udinnya, sehingga nama tiang di akte kelahiran Solah Soekarnawadi, di ijazah, di buku nikah, di SIM, ya, di buku nikah pertama. Tidak ada yang kedua, insya Allah. Bahaya ini, mudah-mudahan tidak ditonton ini. Ya, Solah Soekarnawadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun demikian saya berbangga, syukur kepada Allah bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah bersama pelungguh semua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini atas dasar iman dan takwa, supaya diberkahi Allah. Kalau sudah kita kumpul atas dasar cinta satu sama lain, saling hormat satu sama lain, atas dasar iman dan takwa, insya Allah salah satu di antara kita ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sopo riwayat yang menegaskan bahwa apabila kumpul 40 orang soleh, 40 orang baik, maka wajib salah seorang di antara 40 ini yang doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan heran, besok kan hari Jumat, syarat atau rukun atau supaya sah sholat Jumat itu dilaksanakan, minimal dalam mazhab Syafi'i jumlah jamaahnya 40 orang. Nggih. Kenapa? Supaya dalam khutbah kedua yang disebut dengan khutbatud du'a, khutbah kedua yang dikhususkan untuk berdoa, itu dikabulkan doa khotib itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat salah seorang di antara 40 yang hadir, yang diijabah, yang mustajab doanya. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Nah, kita hadir di sini, saya menyaksikan insya Allah lebih dari 40 orang, bahkan lebih dari 100 orang saya lihat di sini. Mudah-mudahan di antara kita ada, bahkan mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang soleh, yang diijabah, yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dalam kesempatan ini, karena sudah lama kita tidak ketemu, tidak berjumpa, tentu banyak kesalahan, kekhilafan yang tidak disengaja, apalagi disengaja. Maka dalam kesempatan ini saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, supaya termasuk orang-orang yang aidin, artinya kembali ke fitrah, bersih dari dosa, bersih dari penyakit. Wal faizin, mudah-mudahan berkat ketakwaan yang tetap kita pelihara dan kita tingkatkan itu, kita semua memenangkan ridha Allah, ridha Rasulullah, ridha guru kita, ridha orang tua kita. Terakhir wal makbulin, mudah-mudahan
Semua amal ibadah kita, terutama yang kita laksanakan selama 1 bulan suci Ramadan penuh yang sudah liwat ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya utuh, tidak berkurang sedikit pun, apalagi sampai dia hangus terbakar, wal iyazubillah. Dan ini tidak mustahil terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menjaga supaya pahala amal ibadah yang kita lakukan selama ini tetap utuh? Ada beberapa hal yang harus kita jaga, termasuk antara lain yang paling harus kita jaga, kita jauhi adalah sifat hasad, sifat dengki kepada sesama kita umat Islam, sesama satu darah, satu keluarga, satu organisasi, satu iman, seperguruan, satu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya hasad itu kejelekannya bisa memakan hasanat kama ta'kulun narul hataba, kata Rasulullah. Kekurangan daripada sifat dengki, sifat hasad ini bisa menghanguskan pahala amal ibadah kita, sebagaimana Rasulullah ibaratkan seperti api yang membakar kayu-kayu bakar itu sampai hangus. Wal iyazubillah, kita tidak sadar. Mari kita sama-sama jauhkan sifat dengki, sifat iri, sifat hasad di antara kita. Ada sopok hadis juga, hadirin yang dirahmati Allah, ini penting tiang sampaikan. Pernah dalam majelis seperti ini Rasulullah menguji, ngetes, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah Bapak Ibu tahu orang yang bangkrut itu seperti apa? Orang yang bangkrut itu seperti apa, wahai sahabat? Begitu pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang sahabat mewakili jamaah yang hadir mencoba menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Apa katanya? Al-muflisu minna man la mala lahu wala dirham. Oh, orang yang bangkrut menurut hemat kami adalah orang yang berusaha, yang sudah berikhtiar, sudah melakukan bisnis, jualan, berdagang, tetapi pulang tidak membawa keuntungan, rugi. Itulah orang yang bangkrut. Dia sudah berusaha, jualan, berdagang, tetapi tidak membawa keuntungan, kekayaan. Apa komentar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mencoba meluruskan, betul itulah bangkrut, tetapi tahu nggak bangkrut yang lebih mengerikan itu yang bagaimana? Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan percaya dirinya, merasa diri penghuni surga. Lantaran apa? Lantaran ibadah yang sudah dia lakukan. Contohnya apa? Ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, kata Rasulullah, riwayat Imam Muslim. Dia datang menghadap kepada Allah, melaporkan, ya Allah, mana surga yang engkau janjikan kepadaku? Ya Allah, saya sudah melaksanakan Sholat 5 waktu sudah saya lakukan. Sholat tarawih sudah saya laksanakan. Sholat witir, sholat tahajud sudah saya laksanakan. Wasiyamin, ya Allah, saya sudah berpuasa. Saya sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya sudah puasa Syawal. Saya sudah melaksanakan ibadah puasa Senin Kemis. Mana surga yang engkau janjikan? Wa zakatin, ya Allah, saya sudah mengeluarkan zakat, saya sudah mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, saya sudah bersedekah untuk orang-orang yang butuh. Coba, dia merasa sudah melakukan kebaikan dan betul.
dia berbuat kebaikan, beramal kebajikan, dan mau ia pahala, betul. Tetapi pada waktu yang sama, wa ya'ti qad qazafa haza wa syatama haza wa akala mala haza wa daraba haza wa qatala haza, kata Rasulullah. Betul, dia sudah melaksanakan ibadah, tetapi dia juga melakukan maksiat yang mengganggu orang lain, menuduh orang macam-macam, memfitnah orang, mengadu domba, ya, mengumpat orang, menyebut kejelekan orang. Padahal tentu, apalagi dia tidak benar, memfitnah orang, memukul orang, menzolimi orang, mengambil harta orang dengan secara zolim. Apa yang terjadi? Walaupun betul dia berbuat ibadah, tapi pahalanya diam-diam tanpa dia sadari dialihkan, berpindah, ditransfer oleh malaikat dari tabungannya ke tabungan korban-korban buliannya, korban yang dizoliminya, orang-orang yang disakitinya. Jadi pelungguh walaupun berbuat sholat dan sebagainya, kalau menzolimi orang, yang terjadi pahala pelungguh itu pindah saldonya ke tabungan pahala orang yang pelungguh zolimi itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Bukan sampai di situ. Nanti pada hari kiamat, di saat orang-orang yang sudah kita zolimi, kita fitnah, kita sakiti ini merasa tidak puas dengan pahala yang sudah kita transfer dari tabungan pahala kita ke tabungan dia, kalau dia tetap tidak puas, sementara saldo pahala kita habis, apa yang terjadi? Dosa-dosanya pindah ke kita, wal-iyazubillah. Sehingga pahala hangus, yang ada malah dosa. Walaupun pelungguh tidak banyak berbuat dosa, tapi dosa-dosa korban pelungguh pindah ke saldo kita. La ilaha illallah, wal-iyazubillah. Itu yang akan menjadi penyebab kita harus mampir dulu le api neraka, wal-iyazubillah. Itulah orang yang bangkrut menurut penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita sudah banyak melakukan kegiatan aktivitas kebaikan selama bulan suci Ramadan, entah itu tadarusan, baca Al-Quran, berzikir, berselawat kepada Nabi, bersedekah, sholat tahajud dan sebagainya. Mudah-mudahan semua pahala amal ibadah kita ini tetap utuh, kita jaga bersama-sama. Dengan cara apa? Kita saling hormati satu sama lain, tidak mengungkit kesalahan yang lama, tidak mencari kesalahan baru, tidak mengungkap keburukan, aib saudara-saudara kita. Kita saling maafkan satu sama lain. Kita saling maafkan, kita saling doakan, mudah-mudahan kita sama-sama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, sudah dibagikan lembaran ini, semua sudah dapat Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Yang dewasa-dewasa yang diutamakan ini. Kalau anak-anak aja boleh bapaknya yang simpenkan, orang tuanya. Ini sebagai kenang-kenangan acara halal bihalal kita malam hari ini, sengaja Tiang bawakan atau akan riwayatkan sebuah hadis, yang mana hadis niki dalam ilmu hadis disebut hadis musalsal. Jadi dari sekian hadis yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang masuk dalam kategori hadis musalsal. Artinya apa hadis musalsal? Hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh para perawi sepakat dengan cara tertentu. Misal, ada hadis namanya hadis musalsal bil imamah, di mana kalau pelungguh mau terima ijazah menggunakan imamah ini, saya harus pakaikan, lilitkan sorban ini di kepala pelungguh
sebagaimana sorban ini dililitkan di kepala saya oleh orang yang saya terima ijazahnya dari beliau, orang tua saya dan guru-guru saya yang lain, sebagaimana mereka terima ijazahnya dari guru mereka. Syekh Yasin Al-Fadani misalnya melilitkan sorban ini di kepala guru saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu makanya disebut musalsal. Karena dari kata silsilah, silsilah itu artinya rantai. Rantai itu misalnya rantai emas, disebut rantai emas karena dia bentuknya sama. Kalau dia bundar, semua yang sambungannya juga bundar. Kalau dia segitiga, sambungannya segitiga. Kalau dia emas, sambungannya emas, begitu secara berantai bersambung. Paham Bapak Ibu? Kalau terbuat dari plastik, semuanya plastik semua. Nah, hadis musalsal adalah hadis yang sepakat semua perawi dari sekarang sampai zaman Nabi, perawi pertama meriwayatkannya dengan cara tertentu. Arah hadis yang tidak boleh diijazahkan kecuali jeluk kemis. Seperti hari ini hari Kamis, tapi siang, tidak boleh malam. Ada hadis yang boleh, yang tidak boleh diijazahkan kecuali di siang hari Kamis, yaitu hadis musalsal memotong kuku. Jadi cara meriwayatkannya dan pengijazahannya, saya harus potong kuku di hadapan pelungguh. Sebagaimana tiang terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnud Duat, saya saksikan beliau potong kuku pada hari Kamis. Bagaimana beliau terima ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani, menyaksikan langsung Syekh Yasin potong kuku pada hari Kamis. Sebagaimana Syekh Yasin terima ijazahnya dari gurunya, melihat langsung beliau potong kuku pada hari Kamis. Begitu sampai kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali melihat Rasulullah potong kuku pada hari Kamis. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan hadis musalsal. Insya Allah kalau kita punya umur panjang, nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ijazahkan hadis musalsal memakai minyak wangi. Minyak wangi ini cara memakainya itu ada kaifiatnya. Misal contoh, saya tidak ijazahkan, ini contoh. Misal saya pakaikan minyak wangi dengan kaifiat sebagaimana yang terima, nulis lafzul jalalah Allah seperti ini. Jadi ditulis lafzul jalalah Allah seperti ini, kemudian diusap, dicampurkan dengan jari telunjuk yang kiri, diusap di bulu alis dan bulu ini, bulu kalau jenggot, punya jenggot bapak-bapak, apa namanya? Seni apa semi? Semi. Nah, itu bahasa sini ya. Bulu semi namanya apa? Sesemi. Yo di sini bahasanya semi, di sini sesemi. Belum lagi di sana lah. Selingsing. Nah. Ada yang bilang selengseh. Beda-beda. Sampai di dagu ini. Baru setelah itu sisanya di seluruh anggota tubuh. Nah, untuk menerima ijazah ini harus saya tulis lafzul jalalah Allah di semua tangan pelungguh, sebagaimana saya dituliskan di tangan saya oleh guru saya, sebagaimana beliau terima dari gurunya, begitu sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat baginda Rasulullah sallallahu. Itulah yang disebut dengan hadis musalsal, yang sepakat semua perawi menyampaikannya secara tasalsul, secara beruntun, secara berantai, secara bersambung sampai baginda Rasulullah. Tapi itu jadi dalam kesempatan ini yang tiang pilihkan apa? Doa yang sangat penting tiang ijazahkan dan riwayatkan, berhubung kita masih situasi kita masih pandemi, masih COVID-19 belum berakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa sejarahnya doa niki Bapak Ibu? Sejarahnya kembali kepada zaman saat-saat di mana baginda Rasulullah memimpin para sahabat berperang yang dikenal dengan perang Hunain. Perang Hunain ini diabadikan sejarahnya di dalam Al-Quran. Perang Hunain ini terjadi seminggu, ada yang mengatakan sebulan setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan
penaklukan kota suci Mekah. Terjadilah perang Hunain. Ketika perang Hunain itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bersih, ketika perang Hunain, di saat para sahabat sibuk melawan musuh menggunakan senjata tajam, tombak, panah, pedang, dan lain-lain, Rasulullah dalam peperangan itu membantu para sahabat lewat doa. Jadi Rasulullah sibuk berdoa, mengulangi ucapan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, sebagaimana yang tertulis dalam lembaran sanad ijazah yang ada di tangan pelunggu masing-masing. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Tak lama kemudian turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, pas doa yang pelunggu baca. Kebetulan doa yang pelunggu baca ini adalah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai mantra pada saat memukul lautan itu. Ketika Nabi Musa bersama santri-santriwati beliau dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, dikejar sampai Labuan Haji. Ketika sudah mentok tidak bisa lagi kabur, kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk gunakan tongkat sihirmu, gunakan tongkatmu untuk membelah lautan ini. Apa mantranya? Doa ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terbelahlah lautan itu, terjadilah kejar-kejaran, berhasillah Nabi Musa menyeberangi lautan. Sementara Fir'aun dan tentara-tentaranya berada di tengah-tengah, Allah tenggelamkan, Allah binasakan mereka. Nah, akhirnya semangat Nabi kita ketika perang Hunain mengulang-ulangi doa ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya, kemenangannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Umat Islam menang. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, Rasulullah bertemu dengan sahabat perawi pertama. Pelunggu akan jumpai di sini angka 1, itu perawi pertama. Saya perawi yang ke-31. Setelah saya ijazahkan nanti, maka sah pelungguh menjadi perawi yang ke-32. Nah, Rasulullah berjumpa dengan sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau keside, saya ajarkan doa yang Allah talqinkan, Allah ajarkan, Allah tuntun Nabi Musa ucapkan supaya selamat dari kejaran Fir'aun. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tentu ajari kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bimbing, lalu Rasulullah tuntun, Rasulullah perintahkan, ucapkanlah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terima ijazahnya, apa kata beliau? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Semenjak saya terima ijazahnya, saya tidak tinggalkan doa ini dalam doa-doa saya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ijazahkan kepada Syaqiq bin Salamah, perawi yang kedua. Setelah Syaqiq terima ijazahnya, beliau mengatakan ma taraktuhunna munzu sami'tu. Sejak saya terima doa ini, saya tidak pernah tinggalkan. Kemudian beliau ijazahkan kepada muridnya, salah di antaranya Al-A'mash. Al-A'mash juga bilang hal yang sama, ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna. Saya tidak tinggalkan doa ini semenjak saya dengar dan terima ijazahnya. Al-A'mash ijazahkan kepada Waqi'. Waqi' mengatakan hal yang sama, saya tidak tinggalkan doa ini semenjak saya terima ijazahnya. Waqi' ijazahkan kepada Abul Qasim. Begitu seterusnya sampai kepada perawi yang ke-29. Perawi yang ke-29 namanya Syekh Yasin Al-Fadani, mudir Madrasah Darul Ulum, pecahan Madrasah As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah.
Syekh Yasin Al-Fadani ijazahkan kepada guru-guru yang mengajar di situ, termasuk Mami Tiang, Tuan Guru Haji Husnud Duat. Setelah mami saya terima ijazahnya, mami saya berkata, "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna." Saya tidak tinggalkan doa ini semenjak saya terima ijazahnya dari Syekh Yasin. Tuan Guru Husnud Duat ijazahkan kepada murid-muridnya, termasuk Tiang, termasuk Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawa di LCMA. Setelah saya terima ijazahnya, saya juga mengakui hal yang sama, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna." Saya tidak tinggalkan doa ini setiap saya ingat dalam doa-doa saya. Saya sebagai perawi yang ke-31 ingin bertanya kepada pelungguh, bersediakah pelungguh untuk menjadi perawi yang ke-32? Bersedia enggak? Mau enggak? Mau ke Bapak Ibu saya ijazahkan doa ini? Mau ke Bapak Ibu menjadi perawi yang ke-32? Nah, kalau begitu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambil diangkat tangannya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Selanjutnya, dalam ilmu hadis, para ulama menyebutkan bahwa rukun pengijazahan ini ada 4. Pertama, al-mujiz, orang yang mengijazahkan. Yang kedua, al-mujaz, orang yang menerima ijazah. Yang ketiga, al-mujazu bihi, ilmu yang diijazahkan. Yang terakhir, as-sighah atau al-ijazah, ucapan saya ijazahkan dan ucapan saya terima ijazahnya. Paham Bapak Ibu? Maka sebagaimana tiang terima ijazah hadis musalsal ini dengan sanad yang bersambung sampai Nabi, doa Nabi Musa ini atau hadis musalsal ini saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir dalam kesempatan ini. Terima ijazahnya. Harus diucapkan, saya terima ijazahnya. Jadi rukun ini, rukun pengijazahan. Tidak cukup sekedar pelungguh ngangguk doang, tidak cukup. Ulama menyamakannya seperti pernikahan. Saya nikahkan dengan mas kawin tunai, harus langsung dijawab, saya terima mas, dibayar tunai. Jangan nganga, jangan momot, tidak cukup bilang nggih, tidak cukup. Jadi minimal mengatakan saya terima, cukup, sah dia. Lebih lengkap lagi, saya terima ijazahnya. Boleh pakai bahasa Arab, qabiltu atau qabiltul ijazah. Sekali lagi supaya sah. Sebagaimana tiang terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnud Duat dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah, saya ijazahkan hadis musalsal ini khusus kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di majelis ini. Terima ijazahnya. Alhamdulillah, sah. Kita baca Fatihah sekali, kita hadiahkan pahala Fatihah niki kepada semua nama perawi yang tercantum dalam lembaran ini, termasuk saya perawi yang ke-31, termasuk pelungguh sebagai perawi yang ke-32. Silahkan tulis namanya di kolom yang kosong ini, titik-titik ini. Ya, kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya. Mudah-mudahan sampai kepada guru-guru kita dan kita semua mendapatkan keberkahan dari pengijazahan ini, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah berkat doa ini menang dalam peperangan Hunain. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Musa
berkat doa ini selamat dari kejaran Fir'aun. Mudah-mudahan berkat doa ini yang kita sudah baca bersama-sama baru kita selamat dari penyakit corona, selamat dari kejaran corona. Mudah-mudahan kita selamat dari kejahatan orang-orang yang tidak senang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, semua cita-cita. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada beberapa kaifiat. Yang paling sederhana, kapan pelungguh ingat, pelungguh baca. Sekali sehari tidak ada masalah. Kapan pelungguh ingat dibaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Paling bagus dibaca di saat sedang ada kebutuhan, di saat mendesak, ada musuh yang ingin jahat sama kita, menzalimi kita. Kenapa ini tiang ijazahkan? Karena khasiatnya sangat kita butuhkan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Untuk selain menolak bala juga mendatangkan memancing, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rizki. Karena rahasia dari doa ini kuncinya terletak pada hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil alim. Sementara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, barang siapa membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali sejelo, lam yusibhul faqru abada. Barang siapa mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali sehari, boleh dicicil 20 kali jerak sembahyang subuh, 20 kali jerak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana supaya dia pas 100 kali dalam sehari? Lam yusibhul faqru abada. Dia tidak akan mengalami, merasakan yang namanya kefakiran selama-lamanya. Tidak akan merasakan kekurangan, tidak merasakan yang namanya kefakiran. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Miskin itu butuh, fakir itu lebih butuh lagi. Miskin masih punya bekal untuk besok. Fakir untuk hari ini saja tidak ada, bekal tidak ada, itu fakir, sangat butuh artinya. Barang siapa mengamalkan hauqalah 100 kali sejelo, lam yusibhul faqru abada. Rasulullah jamin, Rasulullah janji orang itu tidak akan merasakan yang namanya kemiskinan. Apalagi kemiskinan, kefakiran aja tidak merasakannya kok. Apalagi disempurnakan dengan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ketua yayasan kita, pembina yayasan di sini, wajibkan santri-santriwati kita. Tidak tahu ada asrama nggak di sini? Tidak ada. Mudah-mudahan ke depan insya Allah Allah murahkan rezekinya, akan dibangun asrama di sini untuk santri-santriwati. Kalau mau murah rezekinya pondok ini, kita semua silahkan ya, ajak keluarga, ajak anak-anak kita, amalkan doanya untuk mendatangkan rezeki. Menolak bala juga seperti itu, sebagaimana pengalaman spiritual yang sudah dilalui oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Kaifiatnya gampang, baca 100 kali sehari, boleh dicicil. Boleh juga kapan pelungguh ingat. Kapan pelungguh sedang menghadapi masalah, silahkan baca. Ada kaifiat yang lain yang pernah diijazahkan oleh Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional kita. Ada di dalam kitab-kitab. Kaifiatnya apa? Bagaimana? Misal pelungguh menghadapi suatu masalah. Misalnya masalah itu apa? Misalnya ada maling sedang mengintai pondok kita, rumah kita, kandang sapi kita. Apapun masalah itu, apapun perkara musibah yang kita alami, penyakit misalnya, genggam tangan kanan ini, genggam dia sekuat-kuatnya, sambil membayangkan masalah itu ada di dalam genggaman kita. Maling itu yang sedang mengintai, orang yang mau zalim sama kita, kita bayangkan dia ada dalam genggaman kita. Atau penyakit yang kita derita, kita bayangkan itu. Mohon maaf Ustadz, ketika
saya minta izin membuka sedikit. Ketika istri beliau almarhumah, semoga dirahmati Allah, sakit, saya diminta untuk ke situ. Salah satu doa yang saya baca itu, ya, alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tenang. Apa namanya penyakit, kan lama beliau sakit, alhamdulillah meninggalnya tenang, lancar. Jadi salah satu doa yang saya baca itu, bayangkan penyakit itu, bayangkan musibah itu, bayangkan masalah itu ada dalam genggaman kita, kemudian baca, setelah sudah konsentrasi, itu ada di masalah itu ada di genggaman kita, kita baca Allahumma lakal hamdu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Nah, ketika mengucap wala haula, buka dia sambil dibuang, sambil membayangkan seolah-olah kita buang masalah itu jauh-jauh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa diulang berkali-kali sampai 100 kali boleh. Kadang kalau keyakinan kita bagus, kalau kita kekhusyuan kita bagus, kalau ibadah kita, kesolehan kita luar biasa, tidak nyampe 10 kali udah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah di Tanah Mai, saya ijazahkan doa ini di Masjid At-Taqwa Tanah Mai. Ada jamaah kita namanya Ustadz Yusuf, namanya di situ merbot. Itu merbotnya itu cerita besoknya manjurnya doa ini. Sapinya sakit, jamaah ada keluarganya sakit, dipegang bagian sakitnya sambil dibayangkan Allahumma lakal hamdu, terus dibuang begitu. Kebetulan dia bayangkan dipindahkan ke kandang yang di sebelah, sakit sapinya yang di sebelah. Oh, makanya saya bilang salah. Bayangkan buang sejauh-jauhnya itu. Jangan sampai sampai orang jadi korban. Jadi seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan penyakit misalnya pelungguh mau meruqyah, mau jampi-jampi, mau doakan orang, bisa. Misalnya mana bagian yang sakit, pegang dia. Misalnya ada bagian yang sakit, mananya yang sakit, oh di sini, peset deh, sakit nggak? Sakit. Oke, baca di Allahumma lakal hamdu. Nah, pas wala haula lepas dia. Bayangkan penyakit itu keluar. Diulang berkali-kali, insya Allah akan diringankan rasa sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sembuh mudah-mudahan. Ya, ini yang sampaikan, ijazahkan supaya kesembuhan itu bisa jadi ada di tangan pelungguh gitu loh. Bisa juga menggunakan media air. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata tiup dapat. Nggih. Jadi itu saja beberapa kaifiat yang sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga berkat pengijazahan ini Allah meridhai kita semua. Mari saya ajak kita sama-sama menjaga keutuhan daripada pahala ibadah yang sudah kita kumpulkan, kita laksanakan selama ini. Kita jaga dia dengan cara apa? Menghindari sifat dengki, sifat hasad. Kita harus saling menghormati, saling dukung, saling maafkan satu sama lain, saling doakan. Ya, jangan kita saling irikan, jangan apalagi sampai kita menzolimi satu sama lain, sakiti, menggoda, menyinggung perasaan satu sama lain, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita lagi di surga bersama guru-guru kita, bersama orang-orang yang soleh, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, minal aidin al faizin al maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Langsung doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك. اللهم اصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن جماعاتنا وعن طلابنا وطالباتنا وعن معاهدنا وعن بلدتنا السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا أو مطرودا أو مريضا أو محروما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.